ibadah secara online. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mengambil saat teduh secara pribadi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri memuji Tuhan dengan bernyanyi ikut Dikau saja Tuhan. Pembacaan nas pemimpin diambil dari Matius pasal 24 ayat 37 sampai 41. Begini firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada harimu masuk dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan mengenyangkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang yang perempuan sedang memutar batu kalian, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Amin. Jemaat bernyanyi sungguh indah kabar mulia. Indah kabar mulia, hai percayalah.
tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng mereka, semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Keruntuhan mereka seperti kubur yang tergenang, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpukan darah. Keruntuhan dan binasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan-jalan tidak mereka kenal. Rasa takut pada Allah tidak ada pada orang itu, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengarkan, hai kamu kawasan kecil, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri, doa mengampuni dosa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan yang tidak menolak orang yang menyusahkan dosa seraya merendahkan diri di hadapan-Mu, kami menyadari bahwa kami tidak selayaknya menghadap hadirat-Mu. Oleh karena dosa-dosa kami sering melanggar titah-Mu dan sering melawan terhadap Engkau. Iman kami juga lemah dan sering bimbang kepada anak-Mu, Yesus Kristus. Kami sering menyusahkan Roh-Mu yang kudus serta melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sungguh banyak dosa dan kesalahan kami kepada saudara kami. Kami tidak sungguh-sungguh mengasihi sesama kami. Betapa besar dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, ya Tuhan, dan ampunilah akan segala dosa kami dalam darah anak-Mu Yesus Kristus. Bahagilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami hidup menjadi baru di dalam Engkau. Amin. Mampirlah dengar doaku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dengan judul lagu Selamat di Tangan Yesus. Selamat
sampai 18. Begini firman Tuhan. Allah menyatakan diri di gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawa. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar yang kuat yang membela gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bumi, angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun dan Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucunya Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi pengganti engkau. Maka siapa yang berluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang berluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Nas penutup, berbahagia orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang mengeluarkan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
bangkitkan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma persilakan dulu. Jemaat bernyanyi betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan Allah menyertai saudara sekalian. Roh-Nya menyertai saudara. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus mau bersama-sama dengan saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi yang saat ini berada di rumah, yang menjadi bahan pemberitaan firman bertepatan dengan minggu ke-15 setelah Trinitatis, terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai dengan 37, demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari masuk ke dalam bahtera. Lambatlah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung." Nasar, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus firman yang hidup,
Kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang memungkinkan kami bisa sampai di Minggu Trinitatis setelah 15 pada kesempatan ini. Bapa di sorga, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini yang akan menguatkan kami, sehingga kami adalah orang-orang yang senantiasa tetap setia dan berpengharapan kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Shalom Ibu Bapak. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu yang ada di rumah pada kesempatan ini. Kita telah bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai kita, walaupun ibadah kita kembali kita laksanakan secara online, karena kita mengikuti arahan dari Pemprov DKI Jakarta dan juga PGI, di mana dengan meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19, maka kita juga mengantisipasinya dengan kita tetap kembali melaksanakan ibadah online. Namun saya percaya sungguh bahwa walaupun ibadah online ini kita laksanakan, tetap tidak kehilangan rasa sukacita kita, karena Tuhan begitu baik dalam pemeliharaannya terhadap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini perikop pembacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai dengan 37. Perikop ini merupakan respon dari Tuhan Yesus terhadap pertanyaan orang Farisi tentang hal kerajaan Allah. Mereka bertanya, apabila kerajaan Allah akan datang, itu berarti mereka masih tertuju pada kerajaan Allah secara duniawi. Mereka menginginkan agar bangsa Yahudi terbebas dari cengkraman bangsa Romawi pada waktu itu. Mereka mengharapkan Mesias akan segera datang dan akan membentuk satu kerajaan, dan di sana bangsa Israel akan hidup merasa nyaman. Namun kerajaan yang diresponi oleh Yesus berbeda dengan yang diinginkan oleh orang Farisi. Kerajaan Mesias adalah kerajaan rohani. Kerajaan itu akan datang secara diam-diam, tanpa kemewahan, tanpa hingar-bingar, tanpa tanda-tanda lahir. Saat Mesias sang raja datang untuk mendirikan kerajaannya, tidak ada yang berkata, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di situ. Bahwa Kristus dan kerajaannya tidak boleh dicari-cari di suatu tempat tertentu, sebab penampakannya akan terjadi secara serempak di suatu tempat dan waktunya begitu cepat, sama seperti kilat memancar dari ujung langit. Pada saat itu orang pilihannya akan dibawa, dan yang bukan miliknya akan ditinggalkan. Yang bukan miliknya akan mendapat penghakiman. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan untuk terus berjaga-jaga. Karena itu tema pemberitaan pada kesempatan ini adalah berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Sekali lagi, berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Bagaimana caranya kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan? Yang pertama adalah senantiasa hidup di dalam pertobatan. Sekali lagi, senantiasa hidup di dalam pertobatan. Kita bisa membaca di ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka memberi dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang saat ini sedang ada di rumah, salah satu yang sangat berat untuk kita tinggalkan
keluar dari zona nyaman. Orang untuk diminta untuk meninggalkan sifat yang cenderung berbohong agak susah untuk bisa meninggalkan sifat untuk berbohong. Orang yang suka dan senang mengambil yang bukan haknya biasanya juga adalah susah untuk bisa keluar dari sifat-sifat itu dan sebagainya. Artinya adalah bahwa salah satu zona nyaman dalam kehidupan kita adalah hidup di dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, orang yang hidup dalam dosa membuat orang menjadi terlena, merasa nyaman dan menganggap bahwa inilah kebahagiaan hidup, inilah tujuan hidup. Namun tanpa kita sadari, kebiasaan itu membuat kita ketika nanti Kristus datang dengan tiba-tiba, kita akan mengalami kebinasaan. Kita harus tersadar bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Jangan merasa nyaman karena menganggap kita masih muda, atau menganggap kita merasa tidak menderita sakit yang parah, kita menganggap kita mempunyai banyak uang dan sebagainya, sehingga kita terlena dengan berbagai tawaran duniawi dengan hingar-bingarnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, peristiwa ketika Tuhan memberikan air baru di mana Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera sebelum memusnahkan manusia dan hewan di muka bumi menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Pada saat itu orang-orang mengejek Nuh. Kenapa Nuh akan membangun bahtera di atas gunung? Nuh dianggap orang gila karena memang pada waktu itu tidak ada hujan. Namun Nuh tetap pada prinsipnya bahwa apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, dia menaati semua yang diminta oleh Tuhan. Dan ketika bahtera itu selesai dan hujan berlebat turun, air mulai naik karena manusia sadar tentang kehidupannya, bahwa mereka akan segera mengalami kehancuran. Begitu pula dengan Lot, ketika Lot mengingatkan Sodom dan Gomora agar mereka bertobat dan meninggalkan perbuatan yang jahat. Ternyata orang-orang juga tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Lot. Malah kalau kita bisa melihat di Sodom dan Gomora, salah satu hal yang sangat jijik di mata Tuhan adalah perkawinan sejenis, dan itu terus berlangsung dan tidak pernah mereka mau bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, sesibuk apapun kita di tengah-tengah dunia ini, bekerja keras untuk menggapai harapan dan cita-cita, mengumpulkan bekal hidup atau bahkan menikmati berbagai kebahagiaan dan keindahan dalam dunia ini, namun kita hendaknya tetaplah berjaga-jaga, karena semuanya itu akan berakhir seperti yang disampaikan oleh pengkhotbah, bahwa pada akhirnya semua yang ada di bawah matahari ini adalah sia-sia dan hanyalah usaha mencari angin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kita bersyukur ketika Tuhan memberikan perintah untuk kita agar harus bangun dari tidur dan terus berjaga-jaga. Paulus berkata dalam Roma 13 ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Paulus juga mengingatkan kita di Efesus 6 ayat 14-16. Jadi berdirilah tegak, berikat pingganglah kebenaran dan berbaju zirahkanlah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk menegakkan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan bergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan penang roh, yaitu firman Allah. Ketika kita sudah hidup dalam pertobatan, kita tidak boleh melihat ke belakang. Kita tidak boleh kembali lagi bernostalgia terhadap dosa-dosa kita yang kita senangi. Jangan kita seperti istri Lot, karena dia menoleh ke belakang, maka dia mengalami kehancuran. Bapak Ibu yang
dikasihi dalam Kristus Yesus, yang kedua, bagaimana kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Yang kedua adalah menyerahkan diri untuk dikendalikan oleh Kristus. Di ayatnya yang ke-33. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, salah seorang teolog yang terkenal adalah Robert mengatakan bahwa gereja yang tidak berani membayar harga adalah gereja yang cenderung menjual anugerah Allah dengan harga yang murah. Mengikut Yesus berarti harus sepenuhnya dengan pengorbanan, setia pada perintahnya, setia pada misi yang Tuhan telah percayakan kepada umatnya, tetap bersamanya dengan tidak meninggalkan dia, bukan sekedar ikut-ikut saja. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, contoh Paulus di Galatia 2:20 dikatakan di sana, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang menghidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perkataan Paulus tersebut bukan hanya kata-kata yang sudah menjadi kehidupannya. Bila pun beliau menghadapi tantangan bahkan ancaman karena pemberitaan firman Tuhan, dia tetap setia mengikuti Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, Yesus mengingatkan kita pada kesempatan ini bahwa siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Ada berbagai hal yang secara tidak langsung membuat kita mau mempertahankan nyawa kita. Seperti misalnya keinginan-keinginan kita, kecemasan-kecemasan dan ketakutan-ketakutan kita akan kehilangan sesuatu yang dirasa sangat berharga. Ketika kita tetap hidup untuk senantiasa mencari itu semua, dan kita tidak mau menerima Kristus untuk hadir dalam kehidupan kita dan mengendalikan kehidupan kita, itu artinya bahwa kita ingin mempertahankan nyawa kita, dan itulah awal bahwa kita kehilangan nyawa, kehilangan hidup yang kekal. Orang yang berusaha melihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Orang yang kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Orang yang benar, yang membuka dirinya dikendalikan oleh Tuhan, ia akan menyelamatkan nyawanya. Percayalah bahwa waktu penghakiman itu pasti akan datang. Dan di mana orang yang percaya akan dibawa oleh Kristus menjadi miliknya, dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan ditinggalkan. Yohanes 3 ayat 12 mengingatkan kita, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, dan barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri dengan berjaga-jaga dan hidup di dalam pertobatan. Yang kedua, kita perlu membuka diri untuk melepaskan berbagai keinginan duniawi sebagai instrumen untuk menyelamatkan nyawa kita. Kita teguh untuk mengikuti Yesus, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan ketika kita membuka diri untuk dikendalikan oleh Kristus, disitulah kita menyelamatkan nyawa kita. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Lukas pasal 17 ayat 33. Lukas pasal 17 ayat ke-33, demikian firman Tuhan, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Sekali lagi, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Marilah kita mengingat firman ini di dalam kehidupan kita pribadi dan pribadi. Amin.
Jemaat bernyanyi, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan kami, kembali kami menyebut nama-Mu Bapa dan masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan telah memperkenankan kami mengikuti ibadah secara online pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatan yang begitu baik, sehingga benar-benar kami menikmati persekutuan yang begitu indah di tengah-tengah keluarga kami. Apa yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat yang bersekutu pada kesempatan ini di rumah masing-masing. Biarlah Engkau menolong menyertai mereka. Biarlah Tuhan juga yang akan mengendalikan seluruh kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang akan berjalan di depan mereka di dalam menjalani kehidupan yang baru di minggu yang baru ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka, dan rencana-rencana yang baik ke depan. Engkau Tuhan berkati warga jemaat kami ini. Apa yang baik, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami di dalam menghadapi penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan belum menunjukkan tanda-tanda berkurangnya penyebaran COVID-19 ini. Apa yang baik, kami tidak punya pegangan selain Engkau Tuhan. Dan dalam iman kami percaya bahwa Engkau adalah benteng kami. Kami meyakini bahwa Engkau menjadi naungan kami untuk kami terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Bapa di sorga, anugerahkanlah ketabahan, kekuatan, keteguhan hati dalam kami menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Baik karena masalah ekonomi, karena COVID-19 ini, masalah sosial, masalah kesehatan. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga benar kami tidak kehilangan pengharapan, tapi memiliki keyakinan bahwa kami menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Apa yang baik, kami juga menyerahkan ke dalam tangan gereja kami UNKP Jemaat Jakarta. Kami menyerahkan ke dalam tangan mulai dari ibu pendeta, para majelis, pengurus-pengurus komisi, dan setiap orang yang berbagian dalam pelayanan di gereja UNKP Jakarta. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, roh pikir kebiasaan kepada mereka, agar mereka bisa juga senantiasa mengarahkan jemaat melalui pelayan-pelayan mereka, dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk memuliakan nama Kristus. Panitia pembangunan Tuhan yang saat ini bergumul untuk melanjutkan pembangunan gereja UNKP Jemaat Jakarta, kami serahkan tangan dalam Engkau memberkati. Anugerahkanlah kemudahan, lancarkanlah setiap kegiatan pembangunan itu Tuhan. Biarlah pada saatnya kami akan berkata bahwa kalau bukan Tuhan, kami tidak dapat melaksanakan pembangunan ini, sehingga benar-benar hanya Tuhan dipuji dan dimuliakan. Apa yang baik, kami juga menyerahkan tangan persembahan suku yang dikumpulkan oleh setiap warga jemaat di rumah masing-masing. Biarlah Engkau memberkati persembahan suku, Engkau menerimanya sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan ajarlah kami untuk memberikan yang terbaik. Dan biarlah Tuhan yang akan memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan.
Bapa di sorga, inilah kami dengan seluruh kehidupan kami. Kami pertaruhkan dalam tangan-Mu saja. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami, dan kami melangkah menepati berbagai aktivitas kami di minggu yang baru nanti. Doa kami ini kami alaskan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Ibadah selesai. Yahovah, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.